Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang hacker. Hacker Indonesia ini sudah terkenal di beberapa negara di luar sana. Dan baru-baru ini Bjorka. Siapa sih Bjorka? Wow. Di sini ada pro dan kontra untuk membahas tentang Bjorka. Hacker ini telah membobol beberapa data penting di negara ini. Contohnya yang sedang ramai adalah Kominfo. Kominfo telah dibobol datanya oleh Bjorka. Wow. Ada pro dan ada kontra. Ada sebagian orang yang menyalahkan Bjorka dan mereka mengutuk keras Bjorka karena telah memporak-porandakan tatanan negara. Dan ada juga sebagian orang mendukung Bjorka. Kenapa? Karena mungkin sebagian orang tersebut ingin negara ini kuat dan tidak bisa dibobol oleh hacker-hacker yang ilegal. Nah, sebagian orang itu menyalahkan negara atau menyalahkan pemerintah. Kenapa? Karena sistem dari kepemerintahan ini masih ada celah untuk dibobol oleh para hacker-hacker yang tidak bertanggung jawab. Ini masih Bjorka loh. Gimana kalau hacker luar negeri ingin membobol data-data negara kita, sedangkan data negara itu sangat rahasia sekali, tapi ada celah untuk mereka membobolnya. Nah, ini yang harus jadi PR buat pemerintah. Makanya kenapa ada orang yang mendukung Bjorka dan ada juga orang yang mengutuk keras dengan aksi Bjorka. Pada dasarnya kita melihat tidak hanya sebatas Bjorka membocorkan data-data penting dari Kominfo, dari BUMN dan lain sebagainya. Ini adalah PR yang sangat benar-benar harus difikirkan, dan benar-benar pemerintah harus merekrut orang-orang pintar di bidang IT dan mereka harus mencari celah juga di sana. Ketika ada orang yang menjelek-jelekan kita, berarti kita harus introspeksi diri. Di mana letak kesalahan kita? Di mana letak keburukan kita? Nah, itulah yang harus difikirkan. Bukan kita membela diri dengan kesalahan-kesalahan kita. Seharusnya seperti itu. Dan saya mendukung pemerintah untuk segera memperbaiki data-data dan segera memperbaiki celah-celah yang bolong-bolong itu agar tidak kena sadapan, tidak kena bocoran, dan tidak dihack lagi. Saya dukung penuh pemerintah agar pemerintah memperbaiki semua itu. Dan saya tidak menyalahkan Bjorka atau saya tidak menyalahkan hacker-hacker lainnya. Kenapa? Karena ini adalah ujian bagi kita, bagi pemerintah kita. Setiap kebaikan pasti ada keburukan, dan setiap terbentuknya kepemerintahan pasti ada rival-rivalnya, pasti ada saingan-saingan dari kepemerintahan ini. Inilah yang mengakibatkan mereka untuk menjatuhkan kita. Maka dari itu pemerintah harus sigap, pemerintah harus benar-benar siap untuk mengantisipasi semua itu. Karena di setiap perjuangan pasti ada perlawanan. Itulah kuncinya. Jadi ketika para hacker ini turun tangan dan membobol semua data-data kepemerintahan ataupun situs-situs lainnya ataupun data-data lainnya, maka disitulah letak kekurangan kita, kesalahan kita. Dan dengan ini mari kita sama-sama memperbaikinya. Jika kita ingin berjuang, maka kita siap untuk ditantang. Seperti itu. Jadi ketika pemerintahan ini
terbentuk, maka siap juga ada satu pemberontakan, ada pembangkangan, ada perlawanan dari pihak-pihak lain, ada makar dan lain sebagainya. Pemerintah harus siap dengan segala konsekuensinya. Karena di dalam tadi kita harus berpikir ada rumus dunia. Rumus dunia itu ada baik dan ada buruk, ada benar dan ada salah. Tentunya di kepemerintahan pun sama. Di mana ada kepemerintahan, di situ ada perlawanan-perlawanan dari pesaing atau rivalnya. Ini yang harus kita antisipasi. Jadi kita tidak harus bikin pembelaan-pembelaan yang sekiranya blunder, seperti yang dikatakan Kominfo ketika Bjorka membobol datanya. Kominfo bilang ini bukan ranah kita untuk membenahi IT, ini ranahnya pihak lain. Sebenarnya tidak seperti itu loh. Sebenarnya yang harus dilakukan Kominfo itu koordinasi dengan pihak terkait dan silakan klarifikasi dengan adanya bocoran data ini. Klarifikasi. Jadi pembelaannya itu bukan melemparkan tanggung jawab ke pihak lain, tapi saran dari kami sebagai masyarakat awam, Kominfo ini harus klarifikasi dengan bijak. Karena masyarakat juga akhirnya ini bertanya-tanya, kok jadi lempar-lemparan tanggung jawab, kan seperti itu. Harusnya ini tidak boleh seperti itu. Harusnya Kominfo tetap bertanggung jawab atas kebocoran data ini dan silakan koordinasi dengan pihak terkait agar data-data Kominfo ini terjaga dengan baik, dan silakan dicari celahnya ini di mana kebocorannya sehingga bisa diserang oleh hacker-hacker yang seperti Bjorka ini. Oke, di samping Bjorka dan ada juga hacker lainnya yang saya rasa ini setara tingkatnya dengan Bjorka. Apakah hacker ini sama orangnya atau sama grupnya atau apa, kita tidak paham di sini. Tapi ada lagi hacker yang sama levelnya, dia bisa membobol dengan data-data dari banyak perusahaan yang diretas datanya. Siapakah dia? Inilah dia. Desorden ini adalah hacker yang sangat hebat juga. Dia setara dengan Bjorka. Dia membobol data berbagai perusahaan elit sehingga datanya itu tercecer dan dipublikasikan oleh Desorden. Desorden ini telah membobol sekitar 14 perusahaan termasuk perusahaan perdagangan. Nah, ini tugas dari Kementerian Perdagangan, dan silahkan koordinasikan dengan pihak terkait agar pembobolan ini tidak terulang kembali dan tidak bisa dibobol oleh hacker-hacker lainnya. Seperti itu. Oke kawan-kawan, menurut Anda hacker-hacker ini layak diapresiasi ataukah layak disomasi? Tulis komentar Anda di sini. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja, dan semoga negara kita lebih kuat lagi, negara kita lebih hebat lagi, negara kita lebih berintrospeksi diri agar kita tidak kebobolan lagi. Memperbaiki data dan menguncinya agar tidak kebobolan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.